kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Teknik Sipil Angkatan 2020 akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar rekayasa transportasi. Di kelompok 4 yang beranggotakan, teman-teman bisa lihat layar di sebelah kanan saya. Materi pertama tentang karakteristik subsistem transportasi laut. 1. Perairan pedalaman merupakan koridor yang mencakup beberapa wilayah, kabupaten atau kota, bahkan provinsi, sehingga langkah yang diambil oleh daerah yang satu dengan daerah lain harus terkoordinasi dengan baik. 2. Terminal atau dermaga dibutuhkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang untuk selanjutnya dengan moda jalan disalurkan dengan tujuan akhir. 3. Rute yang dilalui biasanya tunggal, kecuali bila dari satu sungai dengan sungai lainnya terhubung dengan terusan sungai, seperti yang terdapat di Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Selatan. 4. Pengendalian navigasi perlu dikendalikan bila lintas alur pelayaran pedalaman ini digunakan untuk berbagai keperluan, angkutan barang, penumpang, dan wisata. Materi selanjutnya, keunggulan subsistem transportasi laut. 1. Infrastruktur sungai hanya perlu dipelihara dengan biaya yang murah, sehingga kapasitas infrastruktur umumnya akan mencukupi. 2. Berperan sebagai angkutan umum untuk daerah terpencil dalam kurung remote area, di mana konstruksi jalan belum atau mahal untuk dibangun. 3. Mempunyai tingkat keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan angkutan jalan dari aspek kecepatan yang rendah, terutama bila dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai. 4. Mampu mengangkut dengan volume besar sepanjang kedalaman dan lebar alur sesuai dengan kapal yang digunakan. 5. Amat cocok untuk angkutan wisata seperti yang sudah mulai dikembangkan di sungai-sungai besar Kalimantan maupun di Sungai Musi. Materi selanjutnya tentang sejarah transportasi laut. Pelayaran pertama diperkirakan dilakukan 900.000 tahun yang lalu. Catatan perjalanan pertama diketahui adalah bangsa yang menjajah Australia sekitar 60.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Awalnya, perahu dikembangkan sebagai navigasi sungai dan mencari ikan di sungai maupun di lepas pantai. Seiring dengan perkembangan peradaban, kapal berkembang untuk digunakan sebagai menyeberangi laut. Perkembangan ini mencakup navigasi, oseanografi atau studi tentang fisik dan biologis laut, kartografi atau studi dan praktik pembuatan peta, serta hidrografi yang berkaitan dengan pengukuran dan deskripsi laut. Dengan adanya kapal yang digunakan sebagai alat transportasi pertama, ini artinya juga harus ada pelabuhan. Pelabuhan selain digunakan sebagai tempat kapal bersandar, juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para pedagang. Materi selanjutnya tentang demand atau permintaan. Peran transportasi laut sangatlah penting dalam menghubungkan semua wilayah di Indonesia. Fungsi transportasi laut pada dasarnya adalah untuk mengangkut penumpang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang dipisahkan oleh wilayah perairan. Dengan adanya transportasi laut, maka dapat membantu terciptanya pola distribusi nasional. Adanya bisnis perdagangan baik di dalam maupun luar negeri atau ekspor dan impor mempengaruhi permintaan jasa angkutan laut di Indonesia, karena angkutan laut menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas pengiriman barang,
Produksi angkutan laut Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seiring meningkatnya produksi laut Indonesia, maka jumlah muatan yang tersedia untuk angkutan laut juga makin bertambah setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi demand atau permintaan akan transportasi laut. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor teknologi. Faktor ekonomi meliputi 1. Perkembangan GDP atau Gross Domestic Product suatu negara. 2. Kondisi perdagangan di dalam dan di luar negeri. 3. Kebijakan ekonomi atau tarif pajak, bunga, dan lain-lain yang dikeluarkan. 4. Struktur ekonomi. Faktor politik meliputi 1. Terjadinya perperangan. 2. Adanya aliansi politik, contohnya MSC, APEC, ASEAN, dan lain-lain. 3. Kerjasama terhadap negara tertentu. Faktor teknologi. 1. Teknologi transportasi laut. 2. Teknologi telekomunikasi. Materi selanjutnya tentang suplai transportasi laut di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan atau suplai akan transportasi laut. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Ukuran atau kapasitas angkut kapal. 2. Kecepatan kapal ketika berlayar. 3. Regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 4. Rasio operasi dan perawatan kapal. Untuk kapal tua, waktu operasinya pendek dan waktu perawatannya tinggi. Sedangkan kapal muda, waktu operasinya tinggi dan waktu perawatannya pendek. 5. Waktu bongkar muat di pelabuhan. Materi selanjutnya tentang prasarana transportasi laut, yaitu kapal feri, perahu dayung, kapal laut, jet hand, speedboat, kapal tongkang, kapal layar, dan kapal penumpang. Sekian untuk penyampaian materi dari kelompok kami. Jangan lupa like jika bermanfaat, share ke teman-teman kalian, komen, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.